wabarakatuh. Halo guys, kami dari kampus Teknik Dumai Riau, jurusan Sistem Informasi. Kami akan membahas tentang teknik kompilasi yang judulnya itu konsep dan notasi bahasa. Sebelum mempresentasikan diskusi kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Azira Adha. Yang kedua ada Desi Asmiati. Terus yang ketiga ada Sri Wahyuni dan saya sendiri Nia Danika. Oke, baiklah, saya akan langsung menjelaskan materi pengertian konsep. Pemrograman merupakan suatu proses guna mengimplementasikan algoritma dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami program yang disusun dengan suatu bahasa pemrograman. Maka dibutuhkan suatu penerjemah, yaitu interpreter atau compiler. Adapun penjelasan dari masing-masing proses adalah sebagai berikut. Yang pertama ada source code. Source code itu kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca manusia. Source code memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang telah terdefinisi. Terus yang kedua ada compiler. Compiler itu sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Yang ketiga ada linker. Linker itu file objek yang didapat dari proses kompilasi untuk menjadi file yang bisa dijalankan atau dieksekusi. Yang keempat ada executable binary, yaitu file yang isinya diterjemahkan sebagai program oleh komputer. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi Asmiati. Desi, Baiklah, saya akan membahas materi selanjutnya tentang notasi bahasa. Bahasa adalah kumpulan kalimat. Kalimat adalah rangkaian kata. Kata adalah komponen terkecil kalimat yang tidak bisa dipisahkan lagi. Tata bahasa atau grammar adalah sekumpulan dari himpunan variabel-variabel, simbol-simbol terminal, simbol non-terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Aturan produksi adalah pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Bahasa dapat digolongkan yaitu A. Bahasa tingkat tinggi atau pemrograman, bahasa yang lebih dikenal oleh manusia. Maksudnya adalah statement yang menggunakan bahasa yang dipakai oleh manusia atau Inggris. Bahasa pemrograman didefinisikan dengan menentukan bahasa pemrogramannya atau sintaks dan arti pemrogramannya atau semantik. Yang B. Sumber perancangan bahasa. Konstruksi yang diturunkan dari bahasa alami, karena bahasa alami dapat digunakan sebagai panduan untuk perencanaan sintaks matematika, misalnya untuk perancangan operasi aritmatika. Bahasa pemrograman yang sudah ada. Yang C. Tujuan perancangan bahasa program. Komunikasi dengan manusia, pencegahan dan deteksi kesalahan, compilability, mengurangi kompleksitas atau misalnya menggunakan bracket. Yang D. Tujuan perancangan bahasa program. Machine independent, simplicity atau penyederhanaan komponen bahasa pemrograman. Orthogonality, kumpulan primitif yang dikombinasikan dengan berbagai cara dalam membangun kontrol dan struktur data yang dalam bahasa pemrogram. Yang E. Struktur program. Struktur suatu program tidak bersifat unik, tetapi jawaban atau keluaran dari suatu program adalah unik. Program haruslah efisien dan mempunyai jawaban yang unik. Terus selanjutnya akan dibahas oleh saudara tentang jenis-jenis notasi bahasa, yaitu hierarki Chomsky. Hierarki Chomsky ini ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Noam Chomsky pada tahun 1959. Penggolongan tingkat bahasa ini terbagi menjadi 4, yaitu disebut dengan hierarki Chomsky. Penggolongan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut. Penggolongan Chomsky pada tipe bahasa tipe 3 atau regular, mesin otomatisnya
ada finite state automata atau FSA, meliputi deterministic finite automata atau DFA, dan non-determinate finite automata atau NFA. Di batasan aturan produksinya, alfa itu adalah simbol variabel, beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada simbol variabel terletak di posisi paling kanan. Yang di tipe 2 atau context free, pada mesin otomatisnya ada passdown automata. Di batasan aturan produksinya, alfa adalah simbol variabel. Di tipe 3 atau konteks sensitifnya, mesin otomatisnya itu ada linear bounded automata. Sedangkan di batasan aturan produksinya ada batasan alfa, batas lebih kecil sama dengan beta. Sedangkan di tipe terakhir atau tipe 0 atau unrestricted phrase structure atau natural language, mesin otomatisnya itu ada mesin Turing, sedangkan di batasan produksinya tidak ada batasan. Selanjutnya berupa keterangan di mana alfa itu menyatakan simbol-simbol yang berada di ruas kiri aturan produksi, sedangkan beta menyatakan simbol-simbol yang berada pada ruas kanan aturan produksi. Simbol-simbol terdiri dari simbol non-terminal dan simbol terminal. Masih bisa diturunkan lagi. Sedangkan yang terakhir, simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, sementara non-terminal itu dinyatakan dengan huruf besar. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Azira Ada. Oke, selanjutnya saya akan membahas presentasi yang melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu Yuni, dengan materi yang sama, yaitu Chomsky. Masuk kepada contohnya. Contoh penggolongan Chomsky dengan aturan produksi, yaitu yang pertama, tipe 0 atau unrestricted, itu tidak ada batasan pada aturan produksi. Contohnya ABC menuju DE. Panah itu bisa diartikan menuju atau menghasilkan. Yang kedua ada tipe 1 atau konteks sensitif. Itu maksudnya panjang string ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan ruas kanan. Contohnya AB menuju atau menghasilkan DEF, CD menghasilkan EF, terus yang ketiga ada S menghasilkan epsilon, di mana panjang ruas kiri harus lebih kecil sama dengan ruas kanan. Artinya yang di ruas kiri itu jumlah terminalnya lebih kecil dibandingkan jumlah yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu lebih banyak. Yang ketiga masuk tipe 2 atau konteks free grammar. Ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel. Maksudnya harus satu simbol di sebelah kiri terminalnya. Terus yang terakhir ada tipe 3 atau regular. Itu maksudnya ruas kiri hanya satu simbol variabel. Ruas kanan hanya memiliki maksimal satu simbol non terminal dan variabel dan diletakkan paling kanan sendiri. Seperti contoh A menuju E, A menuju EFG, A menuju EFGH, dan C menuju D. Selanjutnya ada diagram keadaan. Diagram keadaan atau state transition diagram digunakan untuk mendapatkan token, atau token adalah simbol terminal pada teori bahasa, yaitu melakukan analisis leksikal terhadap program sumber. Misalkan suatu bahasa memiliki himpunan simbol terminal atau token. Contoh, buatlah diagram keadaan untuk token. Ada TID untuk karakter huruf A sampai Z dan 0 sampai dengan 9. Untuk T-in itu untuk digit, T plus untuk penjumlahan, dan T minus untuk pengurangan. Masuk kepada tabel sebagai berikut. Tabel di dalam tabel ini ada lambang S. S itu yaitu blank. Itu ada panah menuju blank, berarti start awalnya yaitu blank. Blank dari blank menuju huruf yaitu TID yang berisikan huruf atau digit. Terus ada yang panah menuju digit atau T-in, itu berisi digit. Terus yang ketiga ada panah menuju T minus, itu kurang atau pengurangan dengan tokennya T minus. Yang terakhir ada panah menuju plus atau T plus, itu masuk ke penjumlahan. Oke, next. Selanjutnya ada notasi BNF. Notasi BNF yaitu aturan-aturan produksi dapat dinyatakan dalam bentuk BNF. Notasi BNF telah banyak dipakai untuk melakukan definisi formal bahasa pemrograman.
Beberapa simbol yang dipakai dalam notasi bahasa adalah sebagai berikut. Dari tabel ini ada empat simbol. Simbol yang pertama yaitu titik 2 sama dengan, artinya identik dengan simbol panah dalam aturan produksi. Panah itu bisa diartikan menghasilkan atau menuju. Terus simbol yang kedua ada garis tegak. Garis tegak lurus itu sama dengan atau, dibaca dengan atau. Terus yang ketiga ada simbol kurung siku. Kurung sikunya 2, itu mengapit simbol variabel non terminal. Berarti di dalam kurung siku itu ada beberapa simbol-simbol non terminal ataupun simbol variabel lainnya. Yang keempat ada kurung kurawal. Kurung kurawal itu isinya pengulangan 0 sampai dengan n kali. N itu melambangkan jumlah selanjutnya. Masuk kepada contoh. Di sini ada contoh terdapat dalam aturan produksi. Misalnya panah menuju T garis tegak T tambah bagi T kurang koma T menuju A. Kita transformasikan ke notasi BNF-nya berdasarkan contoh yang tadi, yaitu notasi BNF-nya titik 2 kali sama dengan dalam kurung siku T atau simbol non terminalnya atau kurung siku T tambah kurung siku atau simbol non terminalnya, terus atau T kurang koma T menghasilkan A. Selanjutnya ada diagram sintaks. Diagram sintaks merupakan alat bantu dalam pembentukan parser atau analisis sintaksis. Notasi yang terdapat pada diagram sintaks: 4 persegi panjang melambangkan simbol variabel atau non-terminal, bulatan melambangkan simbol terminal. Misal, terdapat aturan produksi T menghasilkan F kali T, atau T menghasilkan F bagi T, atau T menghasilkan F. Seperti diagram sintaks berikut ini. Pada gambar itu ada non-terminal T, itu panahnya menuju F, lalu panahnya menuju kali, lalu menuju bagi, lalu balik lagi ke T. Maksudnya berdasarkan contoh soalnya tadi, itu ada T menghasilkan F kali T. T panah F menuju kali, berarti F kali T. Dari panah F menuju kali, menuju T lagi, itu untuk yang F kali T. Terus yang kedua ada F bagi T. T dari panah F menuju panah bagi, menuju panah T lagi, berarti F bagi T. Selanjutnya ada T menghasilkan F, itu panahnya dari T langsung ke F. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Presentasi dari yang pertama disampaikan oleh rekan saya. Mungkin teman-teman dapat mengambil kesimpulan dari keseluruhannya. Jika ada yang kurang ataupun tidak dimengerti, bisa di komen dari YouTube yang kami share ini. Dan apabila ada kekurangan, itu mohon dimaklumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies.